Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Bakas Anjalingga, NIM 2019-008-215. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup, Brand Image, dan Brand Equity terhadap keputusan pembelian thrift store di Yogyakarta. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Ambar Lukatiningsih MM, lalu Ibu Bernadetta Dian Septi Maharani SEMM. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji. Selanjutnya, perkembangan fashion di era saat ini memacu pertumbuhan pada banyak persaingan bisnis di dunia pasar, terutama di perusahaan thrift store yang ada di Yogyakarta. Fashion atau yang kita kenal dengan istilah busana merupakan bagian penting yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tren pembelian produk fashion atau thrift store terus berkembang dari waktu ke waktu. Secara bahasa, thrift diambil dari kata thrift, yaitu berkembang atau maju, sedangkan kata thrift sendiri dapat diartikan penghematan, yaitu cara orang menghemat untuk membeli pakaian busana. Ada beberapa hal yang membuat pakaian thrift begitu diminati oleh masyarakat, yaitu salah satunya karena rata-rata kualitas pakaian thrift import dalam kondisi yang bagus, namun masih ada produk thrift yang dijual di pasaran, biasanya pakaian yang merupakan produk gagal atau reject. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian thrift store di Yogyakarta. Lalu selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian thrift store di Yogyakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh brand equity terhadap keputusan pembelian thrift store di Yogyakarta. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh gaya hidup, brand image, dan brand equity terhadap keputusan pembelian thrift store di Yogyakarta. Selanjutnya, ada kajian teori. Yang pertama, gaya hidup. Menurut Alsabiah 2019.108 dalam Citrawati et al. 2022, gaya hidup merupakan cara seseorang dalam menjalani hidupnya, termasuk dari produk yang mereka beli, cara menggunakan barang tersebut, serta pemikiran dan perasaan setelah menggunakan produk tersebut. Atau gaya hidup berhubungan dengan reaksi sesungguhnya atas pembelian yang konsumen lakukan. Yang kedua, brand image. Menurut Prayitno et al. 2021, brand image atau citra merek merupakan sekumpulan persepsi atau pemikiran terhadap suatu merek yang direfleksikan melalui beragam asosiasi pada ingatan konsumennya. Yang ketiga, brand equity. Menurut Aufa Mufadol dan kawan-kawan 2023, brand equity adalah sekumpulan aset merek dan kewajibannya terhadap suatu merek dan seperangkat yang dapat menambah atau mengurangi sebuah value dari produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan terhadap konsumen. Yang terakhir, keputusan pembelian. Menurut Wulur dan Jawito 2020, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh konsumen dalam menentukan pilihan dari beberapa alternatif produk yang akan digunakannya. Selanjutnya, kerangka pikir penelitian seperti yang ada dalam gambar. Gaya hidup sebagai variabel X1 dan brand image sebagai variabel X2, lalu brand equity sebagai variabel X3, lalu keputusan pembelian variabel Y. Lalu selanjutnya, berdasarkan kerangka pikir penelitian didapatkan hipotesis gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Brand image berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu selanjutnya brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang terakhir, gaya hidup, brand image, dan brand equity secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada metode penelitian. Sifat penelitian kuantitatif. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli produk thrift store di Yogyakarta, yaitu sebanyak 70 responden. Selanjutnya sumber data menggunakan data primer. Lalu selanjutnya teknik pengambilan sampel. Sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Lalu selanjutnya metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang berupa pernyataan-pernyataan lalu disebarkan kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Uji kualitas data dibagi menjadi dua. Yang pertama uji validitas. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, semua data valid dikarenakan nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel atau nilai signifikasi kurang dari 0,05. Lalu selanjutnya yang kedua ada uji reliabilitas. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, semua data reliable dikarenakan nilai Columbus alpha lebih dari 0,6. Selanjutnya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dibagi menjadi tiga. Yang pertama uji normalitas. Dalam uji ini menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov dan semua data normal. Lalu selanjutnya uji multikolinearitas. Semua data tidak terjadi multikolinearitas dikarenakan nilai tolerance lebih dari 0,10. Lalu yang terakhir uji heteroskidastisitas. Semua data tidak mengalami heteroskidastisitas. Dalam uji ini menggunakan uji Waite. Hal ini menunjukkan nilai chi-square hitung 3,807 kurang dari chi-square tabel 5,991. Hal ini menunjukkan semua data tidak mengalami heteroskidastisitas. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama ada analisis regresi linear berganda. Dari data tersebut didapat persamaan Y sama dengan 0,147 plus 0,258 plus 0,503 plus E. Selanjutnya uji T. Dalam uji yang telah dilakukan mendapatkan hasil yang pertama, T hitung lebih kecil dari T tabel atau nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Yang dapat disimpulkan, variabel gaya hidup tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Lalu yang kedua, T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Yang dapat disimpulkan, variabel brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Lalu yang terakhir, yang ketiga, T hitung lebih besar dari T tabel atau nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan, variabel brand equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Selanjutnya uji F. Dalam uji yang telah dilakukan mendapatkan hasil F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai signifikasi kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel gaya hidup, brand image, dan brand equity secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Dalam uji yang telah dilakukan mendapatkan hasil nilai koefisien adjust R square sebesar 0,655 yang menunjukkan variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen sebesar
65,5%. Sisanya 55,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan analisis dan penelitian ini dapat disimpulkan yaitu yang pertama, variabel gaya hidup tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian thrift store di Yogyakarta. Hal ini menunjukkan apabila jika tidak ada keinginan konsumen untuk menampilkan gaya hidup mereka, maka keputusan pembelian akan menurun. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi keinginan konsumen untuk menampilkan gaya hidupnya, maka keputusan pembelian juga akan meningkat. Lalu yang kedua, variabel brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian thrift store di Yogyakarta. Hal ini menjelaskan apabila semakin tinggi kecenderungan konsumen terhadap brand image thrift store Yogyakarta, maka juga akan meningkatkan keputusan pembelian mereka di thrift store di Yogyakarta. Selanjutnya, variabel brand equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap thrift store di Yogyakarta. Hal ini menjelaskan apabila semakin baik tingkat brand equity thrift store Yogyakarta, maka akan semakin tinggi juga keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Lalu yang terakhir, variabel gaya hidup, brand image, dan brand equity secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian thrift store di Yogyakarta. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam.